Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu tentang analisis kelayakan industri pengolahan kopi luwak di Bali, yang dimana terkait dengan mata kuliah yang kami tempuh, yaitu Ekonomika Teknik. Adapun nama kelompok yang pertama Yusuf Nur Said, yang kedua Muhammad Iqbal Fauzi, yang ketiga Muhammad Rizky Sapriansa. Latar belakang kopi luwak. Proses terbentuknya serta rasanya yang sangat unik menjadi alasan utama tingginya harga jual kopi jenis ini. Pada dasarnya, kopi ini merupakan kopi jenis Arabica ataupun Robusta. Biji kopi ini dimakan oleh luwak atau sejenis musang. Akan tetapi, tidak semua bagian biji kopi ini dapat dicerna oleh hewan ini. Biji kopi mengalami fermentasi singkat oleh bakteri alami di dalam perutnya, yang memberikan cita rasa tambahan yang unik. Proses produksi kopi luwak tidak jauh berbeda dengan pengolahan kopi seperti biasanya. Perbedaannya yaitu terdapat tambahan bantuan dari hewan luwak untuk memilih kopi yang benar-benar berkualitas dan dalam proses fermentasinya yang terjadi di dalam perut luwak. Kopi luwak sudah mulai dikembangkan di Bali. Beberapa kelompok petani kopi maupun perseorangan telah mulai mengembangkan kopi luwak yang juga dijadikan daya tarik pariwisata di Bali. Pengembangan kopi luwak di Bali dirasakan sangat perlu untuk dilakukan mengingat permintaan kopi luwak terus meningkat. Menurut keterangan dari beberapa pengusaha kopi luwak di Bali, peningkatan permintaan mencapai 20% hingga 25% per tahun. Namun, tidak diimbangi dengan penawaran atau suplai dari pelaku bisnis kopi luwak. Maksud dan tujuan melihat peluang usaha tersebut, maka dalam tugas ini akan dilakukan suatu analisis pendirian industri pengolahan kopi luwak di Bali. Pendirian usaha tersebut karena pengolahan kopi luwak merupakan subsektor agribisnis yang sangat besar. Peranannya dalam meningkatkan nilai tambahan dari hasil pertanian kopi. Aspek teknis, jenis mesin dan alat produksi kopi luwak. Jenis peralatan, jumlah. Yang pertama, tampah jumlah 40, yang kedua baskom, jumlah 6, yang ketiga wajan besi, jumlah 1, yang keempat lirik bambu, jumlah 20, yang kelima timbangan, jumlah 1, yang keenam sutil, jumlah 2, yang ketujuh mesin pres, jumlah 1, yang ke-8 mesin giling bubuk jumlah 1, yang ke-9 mesin sangrai jumlah 1, yang ke-10 mesin huler jumlah 1, yang ke-11 tungku jumlah 1, yang ke-12 genset jumlah 1, yang ke-13 lampu jumlah 25, yang ke-14 kabel jumlah 150 meter, yang ke-15 sekop jumlah 1, yang ke-16 sepatu boot jumlah 4, yang ke-17 gerobak jumlah 1, yang ke-18 seng jumlah 20, yang ke-19 mesin air jumlah 1, yang ke-20 golok jumlah 1. Proses produksi kopi luwak. Proses produksi kopi luwak mulai dari pemberian kopi sebagai pakan luwak, pengumpulan biji kopi dari feses luwak, pencucian atau pembersihan, dan pemilihan biji kopi sampai dengan penyimpanan harus memenuhi prinsip kesejahteraan hewan, kehalalan, keamanan pangan, dan kelestarian lingkungan. Yang pertama, pemberian kopi luwak sebagai pakan luwak. Yang kedua, pengumpulan biji kopi dari feses luwak. Yang ketiga, pencucian atau pembersihan kopi luwak. Yang keempat, pengeringan dan pengupasan biji kopi luwak. Yang kelima, sortasi dan pengkelasan mutu biji kopi luwak beras atau grain brand. Yang keenam, penyimpanan biji kopi luwak beras. Yang ketujuh, penyaringan biji kopi luwak beras. Yang ke-8, penyimpanan beras kopi luwak kedua. Lokasi pendirian pabrik Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil sepanjang 153 km dan lebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa.
Secara geografis, Bali terletak di 8 derajat 2523 lintang selatan dan 115 derajat 1455 bujur timur. Luas Provinsi Bali adalah 5.636,66 km atau 0,29% luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif, Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten, 1 kota madya, 55 kecamatan, dan 701 desa atau kelurahan. Lokasi usaha kopi luwak dipilih dari beberapa alternatif lokasi, yaitu Kempinis, Belimbing, Bantas, Papuan Sawah. Dilakukan penilaian berdasarkan skala nilai untuk kondisi dari setiap kriteria masing-masing alternatif lokasi. Berdasarkan hasil penilaian, setiap lokasi alternatif untuk mendirikan usaha kopi didapatkan bahwa daerah yang terpilih sebagai lokasi kopi luwak yaitu berada di Desa Belimbing, Tabanan dengan nilai paling besar yaitu 2,20. Nilai tersebut merupakan nilai paling besar dibandingkan dengan ketiga alternatif lokasi lainnya. Aspek pasar, penentuan peluang pasar dan target penjualan kopi luwak. Peluang pasar didapatkan dari selisih antara proyeksi permintaan, demand, dan penawaran suplai, dan target penjualan diambil sebesar 100% untuk tahun pertama hingga tahun ketiga, dan untuk tahun selanjutnya mengikuti tahun ketiga. Peluang pasar dan target penjualan kopi luwak dapat dilihat pada tabel berikut. Tahun 15, demand 3,266, suplai 3,222, peluang pasar 44, target penjualan 44. 2016 3,984, demand 3,894, suplai 3,684, peluang pasar 209, target penjualan 209. 2017 demand 4,658, suplai 4283, peluang pasar 375, target penjualan 375. 2018 5,592, suplai 5,059, peluang pasar 5,33, target penjualan 375. 2019 6,73, suplai 6,064, peluang pasar 670, target penjualan 375. Penentuan harga jual kopi luwak. Kopi luwak dikemas dalam 4 pilihan ukuran, yakni ukuran 100 gram, 250 gram, 500 gram, dan 1000 gram. Harga ditetapkan menggunakan pendekatan status quo pricing dengan harga yang lebih murah daripada harga bersaing. Harga kopi luwak dapat dilihat pada tabel. Ukuran kemasan 100 gram harga 120, 250 gram harga 300, 500 gram harga 600, 1000 gram harga 1.100.000. Penentuan strategi pemasaran kopi luwak. Perlu dilakukan penentuan strategi pemasaran yang dianggap lebih baik atau berbeda dari pesaing. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pasar guna memastikan tercapainya target penjualan. Strategi yang digunakan yaitu berkaitan dengan produk dan harga jual. Strategi produk, metode pengolahan atau teknologi roasting. Roasting menggunakan metode peralatan modern. Strategi harga yang ditawarkan harga lebih merendah dari pesaing yaitu 1.100.000 per kilogram. Analisis kelayakan aspek pasar usaha kopi luwak. Kopi luwak di Bali dinyatakan layak aspek pasar karena adanya peluang pasar kopi luwak. Peluang pasar merupakan selisih dari demand dan suplai dengan selisih positif yang berarti masih terdapat peluang
pasar kopi luwak di Bali. Harga yang ditawarkan dapat bersaing dengan pesaing yang lain di pasaran. Adanya strategi pemasaran yang mendukung usaha kopi luwak dan diunggulkan, yaitu dari strategi produk dengan teknologi yang lebih modern, serta strategi harga dengan harga lebih rendah dari pesaing. Aspek finansial, perhitungan investasi usaha kopi luwak. Uraian biaya. Yang pertama, biaya pembelian tanah sebesar 80 juta, biaya konstruksi sebesar 132 juta 120, biaya luwak dan fasilitas usaha 111 juta 881, biaya fasilitas kantor 8 juta 900, biaya operasi 28 juta 800, biaya modal kerja 6 juta 920. Total investasi sebesar 368 juta 621.800. Investasi tanpa tanah 288 juta 621.800. Penyusunan laporan keuangan, proyeksi rugi laba, income statement, profit and loss. Uraian pendapatan, total biaya langsung, laba kotor, total biaya tak langsung, depresiasi amortisasi, laba sebelum pajak, pajak pendapatan, laba bersih. Tahun pertama, total pendapatan 59 juta 580, total biaya langsung 25 juta 615, laba kotor 33 juta 965, total biaya tak langsung 93 juta 513 500, depresiasi dan amortisasi 21 juta 607, laba sebelum pajak 81 juta 156 100, pajak pendapatan 595 800. Tahun kedua, total pendapatan 200 juta 296 juta 274 300, total biaya langsung 125 juta 323 580, laba kotor 170 juta 950 72, total biaya tak langsung 103 juta 623, depresiasi dan amortisasi 21 juta 607, laba sebelum pajak 45 juta 720, pajak pendapatan 2 juta 962. Tahun 3, 553 juta 84, total biaya langsung 224 juta 361, laba kotor 382 juta 768, total biaya tak langsung 119 juta 470, depresiasi amortisasi 21 juta 607, laba sebelum pajak 187 juta 690, pajak pendapatan 5 juta 530. Tahun keempat 580 juta 738, total biaya langsung 231
laba kotor 349.470. Total biaya tak langsung 131.281. Depresiasi dan amortisasi 21.607. Laba sebelum pajak 196.580. Pajak pendapatan 5.807. Tahun kelima 609.775. Untuk total pendapatan, total biaya langsung 238.536. Laba kotor 371.239. Total biaya tak langsung 150.694. Depresiasi amortisasi 14.907. Laba sebelum pajak 205.637. Pajak pendapatan 6.097. Laba bersih 199.539. Analisis kelayakan aspek finansial usaha kopi luwak. Berdasarkan hasil analisis finansial terhadap usaha kopi luwak di Bali, maka usaha kopi luwak di Bali dinyatakan layak karena satu, terdapat perhitungan kebutuhan investasi kopi luwak dengan jumlah total kebutuhan investasi usaha sebesar 368.201.800 dengan sumber dana investasi bersumber dari dana pribadi pemilik usaha berjumlah 337,5 juta bersumber dari dana pribadi pemilik usaha sebesar 375 juta. Analisis kelayakan aspek finansial kopi luwak. Terdapat laporan keuangan usaha kopi luwak, yaitu proyeksi rugi laba usaha kopi luwak selama periode analisis dan proyeksi arus kas usaha kopi luwak selama umur analisis. 3. Analisis kelayakan aspek finansial usaha kopi luwak. 3. Usaha kopi luwak memenuhi kriteria pengukuran kinerja finansial dengan kriteria payback period atau PPP atau jangka waktu pengambilan modal, yaitu 3 tahun 5 bulan lebih kecil dari periode analisis yang berumur 5 tahun. Present value benefit atau PVB dengan nilai sebesar 497.604.21 lebih besar dari present value cost atau PPC yang bernilai 2.888.621. Internal rate of return atau IRR dengan nilai 21% lebih besar dari nilai minimum attractive rate of return atau MAR yang bernilai 10,3%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.